وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah dimanapun berada. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang ketiga bulan suci Ramadan kita. Kita bersyukur karena Allah SWT masih terus memberikan kepada kita karunia-Nya, melimpahkan kepada kita rahmat-Nya, hidayah-Nya, inayah-Nya, untuk kita sama-sama melanjutkan ibadah kita sebelum masa di mana kita meninggalkan kehidupan dunia ini akan tiba. Pertemuan kita pada malam hari ini atau pada pagi hari ini adalah pertemuan untuk membahas surat Maryam, surat yang ke-19, ayatnya 16 sampai 20. Ayat 16 sampai 20. Karena pada pertemuan kemarin kita bahas ayat yang ke-11 sampai 20. Hari ini kita akan membaca ayat 16 sampai 20. Kalau sekalian, Ustaz kita belum ada ya, jadi kita masuk ke screen aja. Kita sama-sama membaca surat Maryam, surat yang ke-19, ayat 14 sampai 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها فتمثل لها بشرا سويا. فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر
قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا ولم يمسسني ولم صدق الله العلي اللهم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله عليه الأطهار على رسول رسول الله الله وآله الأطهار اللهم صل على على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Kita bersyukur karena kita bisa sama-sama membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Semoga Allah SWT melipat gandakan amal ibadah kita karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bahkan kita diwajibkan berpuasa sebetulnya adalah dalam rangka agar kita kembali kepada Al-Quran secara konsisten dan secara berkelanjutan. Kita teruskan surat Maryam, surat yang ke-19. Maryam di sini adalah ibunya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan bisa kita katakan bahwa Maryam ini adalah satu-satunya nama wanita yang menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 98 ayat. Jadi 98 ayat. Terakhir kita sudah baca sampai ayat yang ke-15. Jadi kita ulangi dari ayat yang ke-15, yaitu kelahiran Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Dan pada saat lahirnya Nabi Yahya, Allah SWT mengucapkan salam kepadanya dengan bunyi ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atu hayya. Salam atasnya pada hari dia dilahirkan dan pada hari dia meninggal dunia dan pada hari bangkitkan. Boleh dikatakan salam pada saat dia hidup di dunia, salam pada saat dia meninggal dan pindah ke alam barzah, dan salam pada saat nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Artinya selalu berada dalam keselamatan. Ayat ini juga terkadang dipakai oleh sebagian besar ulama mengatakan bahwa tidak ada larangan, bahkan dianjurkan untuk mengucapkan salam, selamat atas kelahiran seseorang. Sehingga kemudian orang melakukan wiladah atau peringatan ulang tahunnya tidak ada masalah, selama tidak melahirkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Kita teruskan ke ayat 16. Kalau sebelumnya berbicara tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, dan kita tahu Nabi Zakaria juga memelihara Maryam di rumahnya. Jadi Nabi Zakaria memelihara Maryam di rumahnya, dan pada saat Nabi Zakaria memelihara Maryam itulah, lalu kemudian berdoa dan lahirlah Nabi Yahya. Jadi Nabi Zakaria memelihara Maryam, lalu pada saat berdoa di tempatnya Maryam, lalu kemudian hamillah istrinya Nabi Zakaria, lahirlah Nabi Yahya. Tidak lama setelah lahirnya Nabi Yahya, lalu kemudian Maryam juga hamil dan lahirlah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi ini adalah satu rangkaian. Oleh sebab itulah
setelah lahirnya Nabi Yahya, sekarang giliran Allah berbicara tentang Maryam kepada kita. Jadi di sini katakan, "Wadhkur fil kitabi Maryam." Dan sebutkanlah di dalam kitab suci atau ingatkanlah, ceritakanlah bisa juga di dalam kitab suci, yaitu Maryam. Tapi penggunaan kata wadhkur di sini dan di dalam Al-Quran itu kata wadhkur fil kitabi hanya ada beberapa kata, kalimat, menunjukkan bahwa mengingat Allah melalui para nabi juga bisa. Kenapa? Karena Allah selalu bersama dengan nabinya. Bahkan dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Di Allah dan para malaikat selalu berselawat kepada nabi, sehingga ketika kita mengingat nama nabi tersebut atau nama manusia suci tersebut, otomatis mengingatkan kita kepada Allah. Maryam memang bukan nabi. Maryam memang bukan nabi. Tetapi dia adalah dari kualitas kejiwaan setara dengan nabi. Makanya menggunakan kata wadhkur fil kitabi. Kalau kita lihat ayat-ayat yang lain itu wadhkur fil kitabi itu nabi-nabi. Wadhkur fil kitabi Musa, wadhkur fil kitabi Ibrahim, wadhkur fil kitabi Ismail, seperti itu nabi-nabi. Kecuali satu, Maryam. Bisa kita katakan bahwa kualifikasi Maryam secara jiwa sama dengan para nabi-nabi yang lain, cuma tidak ada nabi dari kalangan wanita. Dan berarti bahwa manusia-manusia suci manapun, termasuk yang tidak bergelar nabi, adalah pada dasarnya mengingatkan kita kepada Allah dan berkualifikasi seperti nabi. Ingat, kualifikasi bukan bergelar, berkualifikasi. Dan terbukti Maryam ini melahirkan seorang nabi besar, yaitu Nabi Isa, di antara nabi dan rasul yang 25, di antara 5 nabi ulul azmi. Ingat, Nabi ulul azmi itu ada 5. Pertama Nabi Nuh, kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad kita. Di antara 5 Nabi ulul azmi itu, Nabi Muhammad kita disebut dengan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Nah, di sini katakan wadhkur fil kitabi Maryam, sebutkanlah, ceritakanlah, ingatkanlah cerita tentang Maryam di dalam kitab suci. Jadi sebaik-baiknya cerita itu dalam kitab suci. Karena kalau kita bikin cerita atau datangkan cerita di luar kitab suci, satu, siapa yang menjamin kebenarannya? Di masyarakat kita kan sering tuh membuat cerita-cerita mimpi para ulama. Ya, mungkin ada baiknya sebagai ibrah, tapi siapa yang menjamin kalau itu benar-benar terjadi? Siapa yang menjamin kalau itu benar-benar terjadi? Dan kalau kita menerimanya, berarti kan membenarkan juga orang lain boleh juga mengaku bermimpi. Ulama orang lain juga bisa mengaku bermimpi. Dan bisa saja mimpinya kelihatan bertentangan dengan cerita pertama. Jadi tidak ada alat validasinya namanya. Tidak ada semacam standarnya. Setiap orang bisa bercerita bahwa dia bermimpi. Tidak ada yang bisa mengatakan itu salah, ini benar. Karena memang mimpi ada. Nah, maka oleh sebab itulah Al-Quran mengatakan wadhkur fil kitabi Maryam. Jadi sebaik-baik kisah cerita itu adalah yang diambil, yang ditarik keluar dari Al-Quran. Itu intinya. Jadi wadhkur fil kitabi Maryam itu apa? Untuk menghindarkan manusia dari kesimpulan yang salah tentang keagamaan. Karena agama ini adalah sesuatu yang sakral. Ketika kita masukkan cerita-cerita yang tidak berasal dari Al-Quran, maka cenderung disakralkan juga. Ketika disakralkan juga, orang jadikan pegangan yang sifatnya mutlak. Dan ini berbahaya kalau ternyata itu tidak benar atau tidak bersumber daripada Alkitab. Oleh sebab itulah, wadhkur fil kitabi Maryam. Sebutkanlah, ingatkanlah di dalam kitab suci itu cerita tentang Maryam. Terutama apanya? Nah, terutama ininya cuma sekali. Terutama cuplikannya di sini nih. Yaitu ketika. Di penekanannya pada di sini. Yaitu izim tabazat min ahliha makanan syarqiyah. Ketika Maryam itu meninggalkan keluarganya atau masyarakatnya. Kata ahliha bisa diartikan keluarganya, ahliha bisa juga diartikan masyarakatnya, kemudian mengambil tempat makanan, suatu tempat syarqiyah di sebelah timur. Jadi
mengambil tempat di sebelah timur, Syarqiyah. Ya, jadi waktu kita bahas Zulkarnain, pernah kita rujuk juga ke ayat ini tentang timur. Timur itu adalah tempat datangnya cahaya, barat tempat terbenamnya cahaya. Di sini katakan in izin tabazat min aliha makanan syarqiyah. Ketika Maryam itu meninggalkan keluarganya ke tempat yang datangnya cahaya, yaitu syarqiyah. Kita tahu jemaah sekalian banyak nabi yang melakukan hal seperti ini, yaitu meninggalkan masyarakatnya sebelum mereka diangkat jadi nabi. Contohnya Nabi Muhammad kita meninggalkan masyarakatnya dan pergi ke Gua Hiro. Ya. Nabi Musa meninggalkan masyarakatnya dan pergi ke Gunung Tursina, seperti itu. Jadi ada beberapa cerita tentang ini. Nah, di sini pun diceritakan Maryam adalah izin tabazat min alia makan syarqiyah. Dia meninggalkan keluarganya atau masyarakatnya di suatu tempat di sebelah timur. Jadi kata-kata makanan syarqiyah di sini bisa bermakna hakiki, tapi bisa juga bermakna majasi. Bermakna hakiki artinya benar-benar ke arah timur pergi mencari tempat. Tetapi bisa juga bermakna majasi, yaitu maknanya dia pergi mengungsi kepada Allah, kira-kira gitulah. Jadi dalam kondisi menghadapi tekanan sosial, menghadapi cercaan dan sebagainya, maka kemudian dia mengungsi kepada Allah. Bisa juga dalam menghadapi berbagai macam masalah, dia mengungsi kepada Allah. Dan jemaah sekalian berbahagia, sebaik-baiknya wanita yang seperti ini memang adalah mengungsi kepada Allah. Kalau kita kan biasanya mengungsi kepada Allah pada saat sudah sangat sepuh misalnya, tidak terlambat, tidak salah juga, tetapi jauh lebih baik kalau sejak muda. Ingat Maryam di sini masih sangat belia, masih sangat remaja pada saat itu. Ya, jadi dia mengungsi, meninggalkan masyarakatnya, pergi ke timur tempat terbitnya matahari. Kalau misalnya orang pergi ke timur tentu ingin menikmati matahari. Dia ingin bersua dengan matahari. Dia ingin dirinya itu terpapar oleh cahaya matahari. Seperti itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Maryam. Kita lihat ayat pembandingnya di sini. Kita lihat surat Al-Imran. Karena cerita Maryam ini banyak di surat Al-Imran. Surat Al-Imran dan surat Maryam. Surat Al-Imran dan surat Maryam. Sini katakan wa idh qalatil malaikatu ya Maryam. Ingatlah tatkala malaikat berkata, malaikat itu jamak, jadi sebetulnya bukan hanya satu malaikat tapi ada beberapa nih. Wa idh qalatil malaikatu, ingatlah kata ketika malaikat-malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryam, innallaha, sungguhnya Allah istafaki, memilih kamu. Berarti Maryam itu termasuk Al-Mustafa juga, karena dikatakan istafaki. Sungguhnya Allah memilih kamu. Wa taharaki, dan mensucikan kamu. Jadi ingat, disucikan. Jadi Allah memilihnya, disucikan. Baru diulangi lagi, wastafaki ala nisa'il alamin. Sehingga Maryam termasuk salah satu wanita yang disebut dengan khairun nisa, ataukah pemimpin termasuk sebaik-baik wanita pada saat itu di seluruh alam. Tadi katakan wastafaki ala nisa'il alamin, memilih kamu atas seluruh wanita di seluruh alam. Ya, sehingga disebut sebagai terbaik wanita seluruh alam pada saat itu. Ini pernyataan malaikat. Nah, kenapa seperti ini jemaah sekalian? Karena tadi mengambil tempat sebelah timur. Ini kan pernyataan ini datang setelah nanti Maryam mengambil tempat di sebelah timur. Jadi penekanannya ceritanya ayat ini adalah Maryam ketika mengambil tempat di sebelah timur. Sebelumnya ceritanya tentang Nabi Zakaria. Dan dikatakan ceritakanlah Nabi Zakaria, terutama apa? Ketika dia berdoa. Jadi penekanannya Nabi Zakaria ketika berdoa. Penekanannya Maryam ketika dia bertahanus. Maryam melakukan retreat, semacam retreat. Meninggalkan kampung halamannya atau keluarganya mencari tempat di sebelah timur. Nah, jadi kalau Nabi Zakaria sebelumnya bisa kita lihat di sini nih. Ya. Kita lihat di surat Maryam. Sebelumnya kita lihat di sini. Ya, jadi dikatakan di sini zikru juga, zikru rahmati. Kalau tadi kan wadkur,
Zikru rahmati rabbika, jadi bisa diartikan juga ceritakanlah juga, kisahkanlah juga rahmat Tuhanmu yang diberikan kepada Abdahu, seorang hambanya yang bernama Zakaria. Kapan? Nah, ini iznya di sini tatkala artinya penekanannya. Penekanannya cerita ini ada di iznya di sini, yaitu nada rabbahu nidaan khafiyah. Jadi yang diabadikan di sini adalah kesabaran dan ketidakberputusasaan Nabi Zakaria terus berdoa untuk meminta keturunan sampai usianya sudah sangat sepuh, dia tidak berhenti berdoa. Sampai dikatakan di sini bahwa tulang belulangku sudah sangat lemah, rambutku sudah ditumbuhi oleh uban, tetapi saya tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu Tuhan. Dia tetap berdoa dan berdoa. Nah, penekanannya di situ. Jadi penekanannya di sini adalah berdoa itu adalah sangat penting. Makanya Nabi mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Karena doa itu adalah hamba yang berkomunikasi, berbicara kepada Robnya, kepada Tuhannya. Sedangkan kalau kita baca Al-Quran, Allah yang berkomunikasi kepada kita selaku hambanya. Jadi kalau doa, hamba yang berkomunikasi dengan Rabbnya. Ini hamba yang berkomunikasi dengan Rabbnya. Sedangkan kalau kita berdoa, kalau kita baca Quran maksudnya Rabb yang berkomunikasi dengan kita sebagai hamba. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini adalah tentang doa. Kalau tentang Maryam tadinya adalah tentang mengambil tempatnya. Jadi selain kita berdoa seperti Nabi Zakaria tadi, adalah kita perlu juga menjaga jarak dari dari kesibukan, ya, kesibukan, karena kesibukan itu membuat kita kehilangan kontak langsung dengan jiwa kita yang paling dalam. Kalau kita setiap saat itu sibuk dengan manusia, dengan dunia luar, ya kita kehilangan kontak dengan diri kita. Sehingga Al-Quran mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Sekarang ayat 17. Fattakhadat min dunihim hijaban, itu dia. Lahirlah hijab. Jadi fattakhadat, dia Maryam mengambil min dunihim, selain mereka, hijab. Jadi menghijabi diri dari mereka. Jadi hijab. Ini kita juga bahas, walaupun tidak langsung ya, kita bahas ini waktu hari pertama kita berpuasa, hari Kamis pagi, masih ingat? Ya, Kamis pagi kita bicara tentang puasa. Ya. Jadi puasa itu adalah menahan diri. Puasa itu adalah, kita tahu, adalah diwajibkan di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Al-Quran itu juga turun pada bulan Ramadan. Kita seperti itu. Jadi Al-Quran turun bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan itulah diturunkan, diwajibkan berpuasa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Nah, untuk mendapatkan manfaat ataukah kemampuan takwil terhadap Al-Quran, butuh penyucian jiwa. Sehingga jiwa itu harus dihijabi daripada hal-hal yang sifatnya eksternal, luar. Kalau istilahnya tadi min dunim, selain mereka. Makanya pembahasan kita di hari pertama, bahwa sedapat mungkin kita batasi juga media sosial di bulan Ramadan ini. Ya, karena berpuasa itu bukan hanya mulut, tetapi juga hati. Jadi kita harus berpuasa lahiriah dan batiniah. Berpuasa raga dan jiwa, bukan hanya raga, tapi jiwa. Ya, bahkan kita bahas itu hari bahwa makanannya jiwa itu bisa lebih berbahaya daripada makanannya tubuh. Ya, seburuk-buruknya umat Islam itu biasanya tidak akan ada yang mau makan bangkai, nggak ada. Kalau dia tahu itu bangkai pasti dia marah. Tapi kalau jiwa, banyak yang makan bangkai dan senang, yaitu menggunjing, menggibah, dan mentajassus seseorang, sama dengan memakan daging bangkai. Jadi sudah batal puasanya secara batin, ya, secara batin. Juga yang dimakan bukan beras, bukan tepung terigu, tetapi yang dimakan adalah daging bangkai saudara sendiri. Itu kan memprihatinkan. Nah, oleh sebab itulah kita harus mengambil hijab ini, menghijabi diri kita.
Nah, dikatakan fattahadat min dunin hijaba. Jadi kita harus menghijabi diri kita. Jadi sepanjang bulan Ramadan ini sedapat mungkin kita batasi komunikasi dengan dunia luar, kecuali kalau memang sangat dibutuhkan. Jadi fattahadat min dunim hijaba. Jadi Maryam sendiri, ingat Maryam ini seorang wanita ya Pak Bu sekalian ya. Jadi dia seorang wanita, artinya bahwa kurbatan kepada Allah itu, takarrub kepada Allah tidak terbatas pada jenis kelamin laki-laki saja, perempuan juga mampu. Sini kita lihat. Fattahadat min dunim hijaba. Hijab ini sama bahasa kita hijab juga, tabir. Ya, tirai, itu hijab. Ibu-ibu yang menutup auratnya disebut dengan pakai hijab kan begitu. Karena hijab itu menyebabkan orang luar tidak bisa melihat tubuhnya, itu hijab namanya. Jadi hijab itu adalah sesuatu yang batasi pandangan kita. Farsalna ilaiha ruhan. Nah, setelah dia mengambil hijab, maka jadi kita lihat jemaah sekalian di sini. Jadi diturunkannya malaikat kepadanya ini adalah konsekuensi daripada atau hasil daripada ittahazat min dunim hijabah. Jadi ketika dia membuat hijab dari dunia luar, maka kemudian dia bisa mencapai derajat Allah turunkan kepadanya ruhana, ruh. Kata-kata ruh di sini. Ruh di sini adalah diartikan dengan malaikat. Ya. Diartikan malaikat. Ingat yang sekalian di tempat lain Al-Quran juga disebut dengan ruh. Ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhana. Ruh kami juga di dalam surat Musyawarah. Jadi Al-Quran itu juga berbentuk ruh, malaikat yang berbentuk ruh. Kesimpulannya segala sesuatu yang bukan hal menggunakan bentuk ruh. Karena ruh itu bukan hal tetapi amar. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbik. Jadi fa'arsalna ilaiha ruhana. Jadi setelah dia memasang hijab, maka artinya apa? Kalau kita memelihara jiwa kita dengan membuat hijab dengan dunia luar, maka kemudian jiwa kita menjadi peka, sensitif, dan kemudian bisa berkomunikasi dengan alam transendental, alam samawi, alam langit. Ya, berkomunikasi dengan alam seperti di sini. Setelah Maryam mengambil jarak dengan keluarganya, dengan masyarakatnya, fa'arsalna ilaiha ruhana. Dan malaikat ini supaya bisa kelihatan langsung oleh matanya Maryam, fatamatsalaha basyaran sawiya. Malaikat itu menyerupakan diri dengan manusia biasa. Manusia biologis, basyaran itu manusia biologis. Jadi benar-benar kayak orang, ya. Fatamatsalaha basyaran sawiya. Jadi seperti manusia yang sesungguhnya. Seperti manusia beneran. Ya, kira-kira gitulah. Seperti manusia beneran. Karena ingat, basyaran itu manusia biologis beneran. Artinya Maryam melihat tubuhnya. Ya, melihat tubuhnya malaikat itu. Hadir di depannya. Fatamatsalaha basyaran sawiya. Jadi dari sini kita lihat bahwa yang namanya alam-alam rohani itu bisa punya wujud. Ingat, bisa punya wujud. Nah, kalau kita melakukan perbuatan baik, maka ada namanya nilainya, value-nya. Kalau istilah lainnya itu ada pahala dan dosanya. Value perbuatan baik biasa disebut dengan pahala, value perbuatan buruk biasa disebut dengan dosa. Jadi pahala dan dosa itu adalah berbentuk roh, non-materi. Karena dia non-materi, dia bisa mengambil bentuk-bentuknya nanti di alam barzah. Jadi nanti bisa berbentuk di alam barzah itu. Menyerupai beneran. Ya, makanya nanti di alam barzah, pada saat kita dalam kuburan, maka muncullah semua amal-amal perbuatan kita itu dan bentuk wujud-wujud yang biasa disebut oleh para ulama dengan tajassumul amal. Amal kita berjisim. Jadi tiba-tiba amal kita itu benar-benar muncul seperti beneran. Misalnya amal perbuatan kita yang suka marah-marah kayak harimau. Nanti yang muncul menjadi harimau yang akan menerkam kita. Tapi kalau kita melakukan perbuatan baik, dia muncul seperti cahaya. Sesuatu yang sangat indah. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita nanti di alam barzah itu seperti itu. Jadi terserah kita, apakah nanti di alam barzah kita mau dikepung oleh bunga-bunga mawar yang mereka yang indah dan harum, atau cahaya yang menerangi, atau kita akan mau dikepung oleh makhluk-makhluk yang menakutkan. Seperti harimau, macan, naga, dan sebagainya. Tergantung kita sekarang di dunia.
Karena di sini sebutkan fatamassalaha basyaran sawiyya. Benar-benar Maryam itu bisa melihat itu. Ya. Dan inilah yang terjadi pada kita pada saat meninggal dunia. Pada saat kita meninggal dunia, amal perbuatan kita juga fatamassalaha berapa menyerupakan dirinya dengan wujud-wujud amal perbuatan itu. Ingat, amal perbuatan itu. Ingat kalau amal perbuatan yang zalim, buruk, itu kan kayak harimau misalnya, yang menakutkan, yang akan menerkam kita. Jadi fatamassalaha basyaran sawiyya, dia mewujudkan diri dalam bentuk basyaran sawiyya. Di ruh di sini adalah seperti itu. Di ruh itu bisa berbentuk. Kita lihat di sini surat yang kedua, yaitu surat musyawarah di sini ya. 4251 ini ya. Wa maka nali basyarin an yukallimahullah. Jadi tidak mungkinlah Allah berbicara langsung kepada manusia nih. Wa maka nali basyarin, basyar sama tadi tulisannya. Ya, sama tadi sini nih ya. Basyar juga nih ya. Jadi dikatakan di sini wa maka nali basyarin ayyukallimullah. Artinya Allah tidak mungkin, bukan Allah tidak sanggup, kitanya tidak sanggup, jadi tidak mungkin. Maka di sini tidak mungkin. Jadi Allah tidak mungkin berbicara langsung kepada manusia basyariah di sini. Basyar ini adalah manusia basyariah, manusia biologis. Illa kecuali, kecuali apa? Wahyan. Kecuali Allah berbicara melalui wahyu. Kita sudah bicara wahyu sebelumnya tentang isyarat. Aw min warai hijabin. Nah, ini dari belakang hijab. Makanya tadi Maryam melakukan hijab dulu. Jadi hijab dulu. Kenapa? Karena Allah itu berada di balik hijab sebetulnya. Hijab diri kita, hijab tubuh kita. Tubuh kita adalah hijab. Ya, seperti mana tadi Maryam meninggalkan keluarganya, itu adalah menghijabi diri dari sana. Kenapa menghijabi diri dari sana? Artinya kan Maryam itu pergi ke belakang hijab, sehingga terhijab dari keluarganya, kan begitu jemaah sekalian. Jadi kalau kita gambarkan di sini kurang lebih begini Pak Us sekalian. Nah, jadi katakanlah di sini, ya, katakanlah begini nih. Ya. Ini adalah anggota masyarakatnya di sini nih. Ini adalah masyarakat di sini atau keluarganya tadi kita sebutnya begitu. Ya, ini adalah masyarakat banyak kota. Nah, sekarang Maryam pergi ke sini. Maryam kemudian pergi ke sini. Maryam pergi ke sini. Nah, sini ada hijab di sini nih. Nah, begitu. Nah, katakan ini adalah hijab. Ya. Nah, jadi akhirnya Maryam terhijab ke sini, ini hijabnya nih. Nah, dan ternyata apa yang terjadi? Jadi ini kita sebut dia ke belakang hijab. Dia terhijab dari sini kan? Ya. Jadi kita ulangi, kalau Maryam tadi yang tinggal sini, dia pergi ke belakang sini. Hanya hijab dari mereka. Nah, ternyata Allah itu berada di belakang hijab ini sebetulnya. Kenapa? Karena tidak mungkinlah Allah itu berbicara langsung kepada yang ada di sini, manusia basyariah. Bagaimana caranya kita yang pergi ke sini gitu? Karena kita tidak mampu berkomunikasi dengan Allah dari sini, karena Allah itu kan bukan wujud jasmaninya, bukan wujud body, bukan berbentuk body seperti kita. Dia adalah non materi. Maka caranya adalah kita lah yang pergi ke sini, kita yang menjemputnya, mendatanginya ke sini nih. Jadi Maryam pergi ke sini. Nah, begitu pergi ke sini, ini adalah alam rohani tadi istilahnya tuh, alam rohani. Ya. Sini adalah alam rohani. Sini adalah dunia, alam materi di sini nih. Nah, begitu masuk di sini, ya bukan hanya nanti mendapatkan wahyu atau informasi dari Allah, tapi berjumpa dengan malaikat-malaikat di sini. Jadi ini adalah alam malakut namanya, ya, alam samawi, alam langit, alam malakut. Ini adalah alam mulki, jadi namanya mulki ya. Jadi ini adalah alam mulki. Jadi ini adalah alam mulki. Ini adalah alam malakuti. Ya. Ini adalah alamnya malaikat, ini alamnya dunia. Jadi alam materi di sini. Ini adalah alam rohani. Di sini adalah alam materi. Sini adalah alam rohani.
alam rohani. Jadi kalau kita ingin bergaul, bermuajahah dengan para malaikat alam rohani, kita harus pindah ke sini. Nah, di sini ada hijab di sini. Nah, beginilah. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan, kecuali wahyu. Au min warai hijabin, atau dari belakang hijab. So itu dari sini nih. Caranya bagaimana ya? Kita datang ke sini. Au yursila rasulan, atau mengutus rasul. Nah, seperti tadi Maryam juga ketemu dengan rasul itu. Maksudnya malaikat. Baru kemudian fayuhiya bizni. Baru kemudian malaikat ini berwahyu kepadanya atau menyampaikan wahyu kepadanya. Mayasya, seperti yang Allah kehendaki. Innahu aliyun hakim, karena Allah itu maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi maha tinggi, tak terjangkau oleh panca indera kita. Nah, jadi Mas Kaisar bahagia, maka nanti kemudian berwahyulah malaikat kepadanya dengan mengatakan bahwa Maryam akan punya anak, ya begitu. Jadi kita sudah lihat tadinya. Jadi fatamassalaha basyaran sawiyya. Makanya ini adalah alam rohani di sini. Maka kita lihat di sini tadi, kalau kita terus ke bawah di sini, ini Al-Quran juga adalah ruh. Kita lihat di sini. Wa kadzalika, begitulah, auhayna, kami wahyukan ilaika kepada Muhammad, ruhan juga ini, ruh di sini. Coba perhatikan ini. Sama tadi tulisannya, ruhan di sini adalah Al-Quran. Kemudian ruh di sini adalah malaikat. Sama-sama. Jadi Al-Quran itu aslinya di alam rohani. Yang kita baca itu adalah tulisannya, aslinya di alam rohani. Makanya untuk mencapai aslinya Al-Quran di alam rohani, itu disebut dengan ta'wil. Kembali ke awal, kembali kepada asalnya sebelum menjadi tulisan. Tetapi pintu masuknya melalui tulisan. Ini ruhana. Kalau di sini adalah, ini adalah ruh juga ini. Ruhan. Min amrina. Makanya ruh itu adalah amr, bukan khal. Di surat 17 dikatakan yas'alunaka kanir ruh, qul ruh min amr. Min amr. Dan nanti di malam Lailatul Qadar, amr inilah juga yang datang. Tanazzalul malaikatu war ruh. Ruh lagi muncul di sana. Bi'idzni rabbihim min kulli amr. Muncul di sana di surat Al-Qadar. Jadi tanazzalul malaikatu war ruhu min wa tanazzalul malaikatu war ruhu bi'idzni rabbihim min kulli amr. Jadi amr di sana. Wa ma kunta tadri mal kitab. Kamu Muhammad, tanya kembali kepada sini Muhammad. Kamu Muhammad tadi tidak tahu mal kitab, apa itu kitab suci. Walal iman, juga tidak tahu iman. Walakin akan tetapi ja'alnahu nuran. Tetapi ruh tadinya ini, karena dia adalah bukan materi, dia mendaratnya, landingnya di dalam jiwa. Ketika ruh Al-Quran ini mendarat dalam jiwa, ruh menjadi cahaya. Menjadi nuran. Yang dengan cahaya itu nahdi bihi man nasya min ibadina. Melalui cahaya inilah kami menggait hamba-hamba kami seperti yang kami kehendaki. Jadi Al-Quran itu harus menyeruak, terinjeksi, masuk ke dalam jiwa, baru bisa menjadi cahaya. Nah, di antara caranya Allah membuat Al-Quran ini terinjeksi, tertransformasi ke dalam jiwa kita adalah dengan berpuasa. Karena berpuasa itu sama juga dengan membuat hijab dengan dunia luar, paling tidak dengan dunia makanan dan minuman. Jadi kita teruskan. Jadi fatamassalaha basyaran sawiyya. Maka ruh, yaitu malaikat di sini, menjelmakan dirinya menjadi manusia sempurna. Maksudnya manusia seperti kita. Ya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya kita lihat di sini. Qalat, Maryam tiba-tiba berkata. Begitu tiba-tiba ada laki-laki sempurna di depannya, nah langsung berkata Maryam, qalat inni a'udzu birrahman. Sungguhnya aku berlindung kepada Ar-Rahman, Allah maksudnya. A'udzu birrahman. Jadi orang-orang suci langsung berlindung. Kenapa? Karena ini kan pertama tiba-tiba ada orang. Padahal ini dia jelas meninggalkan masyarakatnya. Dia seorang wanita, tiba-tiba ada orang. Yang kedua, ini orang laki-laki. Sementara Maryam adalah perempuan yang menjaga diri. Ya, jadi Maryam adalah seorang wanita menjaga diri. Nah, pengutipan kata-kata ini di dalam ayat ini menunjukkan bahwa
Maryam itu benar-benar menjaga dirinya dengan baik. Dalam kondisi menyendiri seperti itu, tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang melihatnya. Tiba-tiba ada laki-laki di depannya dan pasti ganteng karena dia adalah malaikat. Tapi yang terjadi adalah justru berlindung kepada Allah. Ini a'udzu birrahman. Sungguhnya aku Tuhan, aku a'udzu berlindung birrahman kepadamu. Allah adalah Ar-Rahman. Aku berlindung kepadamu. Pada Allah maksudnya minka dari kamu. Aku berlindung kepada Rahman dari kamu. Kaknya kepada malaikat tadi. Jadi ini a'udzu birrahmani minka. In kunta taqiyya, kalau kamu adalah bertakiyah. Nah, jadi di sini kita temukan bahwa kata takiyah itu adalah istilah Al-Qur'an. Takiyah itu bukanlah istilah manusia. Ini istilah Al-Qur'an. Ini tulisannya takiyah diterjemahkan bertakwa. Jadi in kunta taqiyya, kalau kita apa itu taqiyah? Taqiyah itu adalah tidak mewujudkan, tidak menampakkan aslinya. Kenapa? Karena yang nampak dari Maryam di sini adalah laki-laki, manusia sempurna, manusia yang wujudnya sempurna seperti kita. Jadi Maryam sudah memahami, jangan-jangan bukan, kalau dia bukan aslinya, maka saya berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena dia taqiyah. Dia apa namanya, tidak menyerupai aslinya. Atau bisa juga kata taqiyah di sini adalah kelihatannya bagus padahal punya niat buruk, kan begitu? Karena dia kan perempuan nih. Maryam ini adalah seorang gadis, ya, yang kemudian mengisolasi diri dari masyarakatnya. Tiba-tiba kok muncul laki-laki masuk tiba-tiba berdiri di depannya. Maka dia katakan, a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Jadi kita sudah lihat di sini. Maka taqiyya itu adalah bukanlah istilah buruk. Taqiyya itu adalah istilah takwa. Karena taqiyya artinya bertakwa. Jadi orang bertakwa itu tidak selamanya memperlihatkan wujud asli yang sesungguhnya. Selama memang menguntungkan. Artinya menguntungkan, tidak menyampaikan aslinya. Kalau menyampaikan aslinya bisa merugikan, misalnya begitu. Seperti anak-anak misalnya yang takut kepada dokter. Begitu. Makanya biasanya kalau dokter anak-anak tidak berpakaian kayak dokter, supaya jangan kelihatan kayak dokter. Kan ada tuh anak-anak kecil yang takut kepada dokter, karena bayangannya kalau dokter itu ada suntikannya. Anak-anak kan biasanya takut disuntik. Maka biasanya kalau dokter anak itu, kamar prakteknya tidak dibuat putih, tapi digambar-gambar macam-macam biar kayak anak-anak ya. Terus dianya juga berpakaian juga yang ramah dengan anak-anak. Seperti itu. Nah, itu artinya apa? Itu artinya bertakiyah itu dokternya. Karena kalau dia menampakkan aslinya, anak-anak takut, menangis duluan. Takut sama suntikannya dokter. Nah, maka itu yang disebut dengan takiyah. Jadi takiyah itu adalah istilah takwa yang tidak mungkin akan merugikan. Lawannya takiyah itu adalah munafik. Kalau munafik menampilkan diri baik tapi punya niat buruk. Nah, itu namanya munafik. Ya. Jadi ingat, kalau munafik menampilkan diri baik padahal dia sebetulnya punya niat buruk. Kalau ini enggak, dia punya niat baik, seperti itu. Jadi in kunta taqiyya, kalau kamu bertakiyah ataukah bertakwa. Jadi inilah jemaah sekalian. Itulah yang dilakukan pertama kali Maryam di situ. Nah, kita lihat lagi di sini nih, surat Al-Imran. Nah, ini artinya apa? Pengucapan Maryam tadi, a'udzu birrahman, ini adalah wujud daripada doa ibunya. Ingat, doa ibunya waktu Maryam lahir, ini doanya. Falamma wada'at, tatkala ibunya Maryam ataukah istrinya Imran, di atas ini adalah Imrata Imran, tatkala istrinya Imran melahirkan, qalat, dia berkata, Rabbi ya Tuhanku, inni wada'tu unsa, saya telah melahirkan seorang perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah juga tahu kalau yang dilahirkan itu perempuan. Kenapa? Walaysa dzakaru kal unsa, karena memang laki-laki dan perempuan berbeda dari sisi lahiriah biologis. Wa inni samaituha, aku memberi nama kepadanya Maryam. Nah, perempuannya ini dikasih Maryam. Baru kemudian wa inni u'izuha, sungguhnya aku memintakan perlindungan kepadanya, bika kepadamu. Jadi aku melakukan perlindungan atasnya kepadamu, haknya kepada Maryam, bika kepada Allah. U-nya di sini aku adalah ibunya Maryam. Aku memintakan perlindungan atasnya kepadamu Tuhan. Dan
keturunannya, wa dzurriyyata, dan keturunannya juga. Dari mana? Minasyaitonir rajim. Nah, ternyata kita lihat ini ternyata apa namanya? Melekat pada sifat Maryam, sehingga begitu ada orang asing di depannya, orang asing dalam pengertian tidak nyangka kalau ada orang di situ, maka kata-katanya pertama adalah ini a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kurang lebih sama tadi kata-kata ibunya waktu masih Maria baru lahir. Qala, berkatalah malaikat itu. Jadi qala di sini malaikatnya berkata. Jadi malaikatnya laki-laki nih qala. Kalau perempuan tadi kan qalat ya. Berkata malaikat yang berwujud laki-laki itu, innama ana rasulur rabbiki. Sungguhnya saya ini adalah utusan Tuhan. Jadi memperkenalkan diri. Saya adalah rasul Tuhanmu. Ana rasulur rabbiki. Jadi ulangi lagi, menjelmanya malaikat menjadi manusia memungkinkan memberikan penjelasan kepada kita bahwa nanti di akhirat kita menjadi manusia kembali lagi, walaupun fisiknya tidak seperti ini, karena malaikat itu fisiknya tidak seperti kita, tapi bentuknya persis sama dengan manusia. Pada kejadian Nabi Ibrahim juga kelihatan kan, dia datang kepada Ibrahim persis manusia, tidak ada bedanya. Tetapi bedanya, maksudnya yang membuat Nabi Ibrahim menjadi tidak yakin ini adalah manusia biasa, adalah ketika disuguhi makanan, makanannya tidak disentuh. Nah, itu artinya apa? Dia fisik, tapi bentuk fisik. Bukan fisik dalam pengertian sesungguhnya. Kalau fisik yang sesungguhnya, dia butuh makanan dan minuman. Dan ini ada fisiknya kelihatan, tapi tidak butuh makanan dan minuman. Nah, ketika fisik tidak butuh makanan dan minuman, kita sebut dengan bentuk saja. Bentuk fisik. Jadi bentuknya. Nah, bentuk-bentuk ini nanti akan muncul di akhirat. Ini menarik untuk kita bicarakan dalam bentuk materi dan bentuk. Jadi ada namanya filsafat hylomorphism. Hylomorphisme itu adalah berbicara tentang materi dan bentuk. Bagaimana caranya materi bisa bersua dengan bentuk, karena bentuk bukan materi. Ya. Artinya apa? Bentuk itu non materi. Tapi kok kenapa bentuk selalu bersua dengan materi? Ya, itu masalahnya. Nah, qala innama ana rasulur rabbiki. Malaikat berkata, saya ini adalah utusan Tuhanmu. Li'ahabalaki, untuk memberikan kepadamu kabar bulaman bahwa kamu akan punya anak laki-laki zakia yang suci. Bulaman zakia. Jadi punya anak yang suci. Bulaman zakia. Jadi sama dengan Nabi Yahya sebelumnya kan zakatan. Nah, kata zakatan ini bulaman zakia. Kalau sebelumnya itu kan menggunakan kata zakatan karena katanya ada nafs. Bulam di sini zakat zakia. Tempat lain juga itu menggunakan kata nafsan, maka menjadi zakatan yang suci. Kata-kata bulam yang suci kita temukan juga waktu bicara tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Coba kita lihat di sini. Dari surat Al-Kahfi. Ya, 1874. Fantolaka, lalu kemudian keduanya berjalan, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Hatta idzalak, ya, sampai ketika keduanya berjumpa, bulaman, seorang anak. Faqatalahu, lalu kemudian Nabi Khidir membunuh anak itu. Qala, lalu kemudian Nabi Musa berkata, akatal tanafsan zakiyah ini. Apakah kau bunuh nafsan zakiyah, zakiyatan? Karena nafs di sini adalah zakiyatan, tak marbuta, karena ini adalah dihitung perempuan. Jadi akatal tanafsan zakiyatan. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini bisa bermakna setiap anak yang lahir pasti zakiyah, pasti suci. Ya, pasti suci. Nah, maka nabi-nabi itu adalah orang-orang yang bisa mempertahankan kesuciannya. Maka penekanannya di sini adalah gulaman zakiyah, anak ini mempertahankan kesuciannya dan tidak pernah ternoda, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena ini adalah yang diberikan kabar gembira kan Maryam, tentu anaknya nanti adalah Nabi Isa. Dia akan punya anak, yaitu gulaman zakiyah, seorang anak yang suci. Qalat, lalu kemudian Maryam berkata, jadi ini telah terjadi dialog. Qalat, Maryam berkata,
Anna yakunu li gulam. Bagaimana bisa saya punya gulam, anak laki-laki? Bagaimana saya bisa ada anak laki-laki? Walam yamsasni bashar. Sementara manusia manapun manusia biologis tidak pernah menyentuh saya. Saya belum pernah disentuh perut laki-laki nih. Walam yamsasni. Yamsas itu adalah menyentuh. Menyentuh secara fisik yamsasnya. Makanya nanti di wudhu itu ada kata-kata muncul ini, kata ini juga. Jadi walam yamsasni bashar. Saya belum disentuh oleh manusia biologis. Walam aku bagia, dan aku juga bukanlah wanita bagia yang gampang melakukan hubungan dengan laki-laki manapun. Kata bagia itu kalau di sini terjemahkan ya ini. Diartikan dengan ini, bahasanya seperti ini ya. Jalan ya. Secara bagia itu artinya durhaka. Bagian ya, bagian bainam kan dari situ muncul kata bagian bainam. Saya bukanlah wanita yang hatinya gampang untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan laki-laki. Kira-kira itulah bagian. Hatinya tidak rusak. Kalau gampang kan hatinya rusak. Kayak kan kita dalam Al-Quran dikatakan bagian bainahum. Terjadi perseteruan karena bagian bainahum, yaitu iri hati di antara mereka. Itu bagian. Jadi walaupun aku bahagia, saya juga bukan wanita yang seperti itu. Jadi saya tidak pernah disentuh dan saya bukan wanita seperti itu. Jadi menunjukkan bahwa wanita seperti ini cuma sekali wanita yang mudah berinteraksi dengan lawan jenisnya itu sudah ada dari dulu. Karena ini ada muncul kata-kata ini nih. Dan ini ingat, ini adalah kejadian sesaat sebelum Nabi Isa lahir kan, sebelum hamil ini ceritanya. Baru diberitahukan akan hamil. Jadi anggaplah ini adalah cerita 2000 tahun yang lalu. Jadi sejak 2000 tahun yang lalu sudah ada profesi-profesi seperti ini. Makanya kemudian Maryam sudah membuat penegasian, saya bukanlah wanita seperti itu, walau aku bagian. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana caranya agar kita bisa berkomunikasi dengan alam samawi, benar-benar menjaga diri dari berbagai macam hal. Yang tadi hijaban. Jadi Maryam itu menghijab diri dari mereka, sehingga tidak mungkin mereka menyentuh Maryam, apalagi melakukan perbuatan seperti ini. Kenapa? Ya karena Maryam tadi membuat hijab. Jadi kan menunjukkan kepada kita bahwa berkaitan dengan generasi ini sangat penting juga posisi wanita yang menjaga dirinya. Jadi walam aku bagian, saya bukanlah bagian. Kita lihat ayat ini, surat Al-Araf. Ya, surat 7 ayat 189. Laur firman huwallazi khalaqakum min nafsi wahidatin. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari nafsi yang satu, jiwa yang sama. Wajah alaminha, lalu Allah menjadikan daripadanya zaujaha, pasangannya. Ya, jadi Allah menjadikan pasangan kita liyaskuna ilaiha, untuk tenang bersamanya. Makanya terjadilah nanti pernikahan. Nah, setelah terjadi pernikahan, falamma tagasyaha, maka tatkala laki-laki itu mencampuri istrinya, hamalat hamla. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita harus ada tagasyaha, harus ada persentuhan, baru bisa terjadi hamil. Nah, di sini kita lihat ada negasi di sini. Bahwa bagaimana saya bisa hamil? Walam yamsasni bashar. Jadi Jemaah sekalian berbahagia, ya dimanapun kalau ada orang hamil pasti ada laki-laki di belakangnya. Tetapi kecuali kalau itu berkaitan dengan mukjizat. Dan mukjizat itu terjadi pada Maryam saja. Ingat, Maryam saja. Mukjizat ini pun tidak terjadi pada Hawa. Hawa juga bersentuhan dengan Adam, punya anak. Ini adalah terjadi pada Maryam saja. Jadi falamma tagasya hamalat hamlan khafifa famarat dan seterusnya. Jadi kesimpulannya hamil ini terjadi setelah ada percampuran. Campur laki perempuan. Nah, di sini jelas dikatakan ya walam yamsasni bashar walam aku bagia. Sekarang kita lihat hadis berikutnya. Wanita terbaik di zamannya. Tadi kan kita sudah lihat. Ini ada hadis dari Imam Bukhari nomor 3178. Ya. Dari sini adalah dari Abdullah bin Ja'far. Ya.
Abdullah bin Ja'far qala berkata, sami'tu Aliyan, saya mendengarkan Ali radhiyallahu anhu atau Ali karramallahu wajhah yaqul berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Ali, saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, khairun nisa'iha Maryam ibnatu Imran. Sebaik-baik manusia pada zamannya adalah Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Ini kan Maryam perempuan. Jadi ibnatu Imrana. Maryam putri daripada Imran. Yang tadi kita bicarakan ibunya. Wa khairun nisa'iha Khadijatul Kubra. Dan sebaik wanita sekarang adalah Khadijatul Kubra. Ini Khadijah. Nah, jadi jemaah sekalian sini disebutkan dengan Maryam dan Khadijah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kita lihat jemaah sekalian terbagi di sini Nabi menyamakan Khadijah dengan Maryam. Jadi dengan demikian Khadijah ini bukan wanita sembarangan kalau kita lihat. Sayang seribu sayang di masyarakat kita sekarang jarang dibicarakan Khadijah. Nggak tahu kenapa. Sangat jarang. Padahal luar biasa sebetulnya kontribusinya di dalam kenabian. Karena di saat-saat awal kenabian itulah tantangannya luar biasa. Berikutnya lagi, perhatikan nanti jemaah sekalian berbahagia hadis berikut ini. Sekarang ditambah lagi dengan Asia, tetapi dibandingkan juga dengan Aisyah di sini. Sama-sama Bukhari juga, ini sama-sama kita ambil dari Imam Bukhari. Catat nomor hadisnya. Imam Bukhari nomor 3179. Supaya apa? Supaya jangan nanti menganggap kita menggunjing istri Nabi. Enggak, ini adalah dari Imam Bukhari. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3179. Sini juga ada dari Abu Musa al-Asy'ari ini. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi menurut Abu Musa al-Asy'ari Nabi bersabda, fadlu Aisyata 'alan nisa'i, keutamaan Aisyah atas wanita-wanita yang lain, kafadli saridi ala sairit to'am, seperti as-sarid atas makanan-makanan yang lain. Ya. Apa itu as-sarid? Ya. As-sarid. Nah, sini kita sudah tulis nih, roti yang diremuk dan direndam dalam kuah. Ya, kan begitu. Ini kalau kita lihat bisa kita lihat di dalam kamus as-sarid ya. As-sarid. Jadi ini kata Nabi yang dikutip dalam hadis Imam Bukhari. Ini tentang Aisyah di sini ya. Apa itu as-sarid? Coba kita lihat di sini nih. As-sarid. Ada kamus di sini. Kita tulis di sini as-sarid. 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 Nah, dia. Nah, kita lihat sini as-sarid. Supaya kita lihat tadi terjemahannya benar ya. As-sarid ini roti yang diremuk dan direndam dalam kuah. Sama juga ini sini nih, roti yang diremuk dan direndam dalam kuah, sama semua ini. Sepotong roti yang dicelup dalam kuah ya, atau meremukkan ini. Sepotong roti yang dicelup dalam kuah. Nah, di sini Nabi mengatakan dikutip oleh Imam Bukhari di sini bahwa fadlu Aisyata 'alan nisa'i ka fadli saridi. Keutamaan Siti Aisyah istrinya Nabi, ala nisa atas manusia yang lain, ala wanita yang lain adalah kafadli sari, seperti keutamaan atarit ala sairit ta'am. Kamala minar rijali kathirun, laki-laki banyak yang sempurna, maksudnya nabi-nabi ya, kan kebanyakan nabi-nabi kan adalah laki-laki ya. Kan hanya kebanyakan, semua nabi laki-laki. Dan semua namanya nabi kan kamal, sempurna nih. Kamal minar rijali kathirun. Walam yakmul minan nisa'i illa Maryam bintu Imrana wa Asiyatun ra'atu Fir'auna. Nah, di sini juga sebagai perbandingannya kan beda. Dan tidak ada yang sempurna dari wanita kecuali Maryam binti Imran dan Asiyatu imra'atu Fir'auna. Ya, Asia maksudnya di sini ya bukan istri ya, bukan anak, istri ya. Asia istri Fir'aun. Dan ini diabadikan di dalam surat At-Tahrim ini, yaitu Maryam dan Asia istrinya Fir'aun. Di sana tidak disebut nama Asia, cuma disebut dengan Imra'ata Fir'aun. Seperti itu. Nah, jadi jawab sekali sebagai inilah kita lihat
bagaimana mulianya Khadijah tadi, sejajarkan dengan Maryam binti Imran, ya tentu saja apalagi dengan putrinya yang bernama Fatimah Zahra yang tidak bisa orang menemukan cacat, celah, dan kekurangan-kekurangannya. Ada lagi hadis yang mengatakan, kalau kita perbanyak hadisnya, 4 wanita penghulu sorga, yaitu yang pertama adalah Asia, yang kedua adalah Maryam, yang ketiga adalah Khadijah, yang keempat adalah Fatimah Zahra. Semoga bermanfaat. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah, barakallahu fi azim azim. Assalamualaikum Muhammad wa alihi wa sahbihi. Astagfirullahaladzim. Ustaz, boleh ditambahkan pada hadis Bukhari yang terakhir tadi? Teringat pula tiba-tiba tentang ketika begitu Bonda Khadijah begitu malu, segan untuk minta serban sebagai kain kafan, serban Nabi. Maka Allah turunkan 5 kain kafan. Termasuk untuk beliau sendiri, direct pada syurga. Dan sekaligus ketika Talib dan juga Bunda Khadijah meninggal pada tahun lepas pengungsian dekat Abu Talib, maka tahun itu digelar sebagai tahun kedukaan untuk Rasulullah SAW. Apakah ini boleh ditambah luaskan kepada hadis-hadis tak barakallahu. Baik, terima kasih banyak juga sekalian, terutama Pak Nur. Jadi kita ketahui bahwa begitu beratnya sebetulnya tugas Khadijah di awal-awal. Kita tahu bahwa setelah Nabi diangkat jadi Nabi, dia kan tidak bekerja lagi. Lalu dengan apa dia berdakwah? Ya dengan menggunakan hartanya Khadijah. Selama 13 tahun di Mekah bersama dengan Khadijah, dan kita tahu puncaknya itu atau hampir puncaknya itu ketika mereka diisolasi. Mereka kemudian dibuang di suatu lembah namanya lembah Abu Talib atau Abu Talib. Selama 3,5 tahun, ingat selama 3,5 tahun. Di sana tidak boleh ada orang yang berhubungan dengan mereka. Kayak Iran sekarang diisolasi dari dunia oleh Amerika Serikat. Sekarang sudah 47 tahun. Dulu 3,5 tahun diisolasi di sana, tidak boleh ada yang. Nah, pertanyaan ketika mereka ada di sana 3,5 tahun, dengan apa mereka makan? Ini yang jarang diceritakan. Kan Nabi dan pengikutnya di sana kan butuh makan setiap hari. Ingat, butuh makan setiap hari selama 3,5 tahun. Dan manusia makan kan minimal 2 kali sehari. Katakanlah tidak makan pagi, minimal 2 kali saja makan sehari. Selama 3,5 tahun dengan ribuan orang di sana. Ya. Atau katakanlah ratusan lah. Ya, ada di sana. Pertanyaannya lagi, siapa yang kasih makan? Banyak orang-orang, banyak cerita-cerita tentang orang-orang kaya di sekitar Mekah pada saat itu. Tapi di manakah mereka pada saat itu? Jawabannya tidak ada. Yang digunakan untuk membiayai ini, memberi makan kepada mereka adalah harta bendanya Khadijatul Kubra. Luar biasa. Khadijah habis. Sampai menjelang selesainya isolasi ini, harta Khadijah habis. Sampai tidak ada lagi yang bisa dimakan. Sampai dikatakan mereka hanya bisa memakan daun-daun. Sampai mohon maaf bahwa Khadijah pun juga memakan daun-daun itu. Sampai dikatakan mohon maaf lagi, kotorannya itu keluar seperti kambing. Karena kambing kan makannya daun-daun juga. Seperti itu. Nah, setelah selesai isolasi itu kan Khadijah sakit. Dan akan menghembuskan napas terakhir, yang nanti juga pada tahun yang sama, yaitu Abu Talib, pamannya juga akan meninggal dunia. Namanya Amul Huzn, tahun kesedihan. Inilah akhirnya. Nanti setelah itu Nabi Isra Miraj. Nah, jadi cuma sekali setelah pulang dari isolasi ini atau kepembuangan ini, lalu Khadijah akan menghembuskan napasnya terakhir. Lalu kemudian berdirilah Nabi di sampingnya. Berdirilah Nabi di sampingnya. Kemudian menyaksikan istrinya yang kurus. Kan habis isolasi kan makanannya sedikit, kurus. Tidak punya apa-apa lagi, sudah habis. Maka kemudian Nabi membayangkan perjuangan Khadijah dari awal. Bahkan sebelum menikah dengan Nabi, kan Nabi kerja sama Khadijah. Lalu Nabi tidak tahan meneteskan air matanya. Lalu kemudian
air mata Nabi itu menimpa wajah Khadijah. Khadijah yang sudah akan meninggal itu kemudian membuka matanya, melihat suaminya, melihat Rasulullah. Wahai suamiku, ya Rasulullah, apa yang buat kau menangis, neteskan air mata? Kata Nabi, kata suaminya, ya wahai istriku, wahai Khadijatul Kubra, saya mengingat kembali pengorbananmu yang begitu besar. Tidak pantaskah saya menangisi semuanya atas pengorbananmu itu? Saya berjumpa dengan kamu pertama kali sebagai wanita yang sangat sangat cantik, diperebutkan oleh orang-orang kaya di Mekah. Saya berjumpa dengan kamu dengan kekayaan yang luar biasa. Kamu adalah ekspor impor, usahamu ekspor impor di Mekah. Ya. Kamu pekerjakan banyak orang. Tapi sekarang kamu akan meninggalkan saya dengan anakmu Fatimah Zahra dalam keadaan tidak punya apa-apa lagi. Dalam keadaan miskin, dalam keadaan papa. Dalam keadaan tubuh yang sudah kering, kerempeng, tidak seperti dulu lagi. Dan semuanya itu adalah karena pengorbananmu di dalam mendukung risalah dakwah yang aku pikir. Tidak pantaskah aku menangisi itu semuanya, wahai istriku Khadijah. Khadijah mengatakan, wahai suamiku, kalau itu yang membuatmu menangis itu belum pantas. Pengorbananku itu belum ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan dan beratnya tugas yang akan kamu emban di masa-masa mendatang. Tidak ada apa-apanya, kata Khadijah. Bahkan sesaat sebelum menutup matanya untuk meninggal selamanya, Khadijah berkata kepada Nabi, wahai suamiku ya Rasulullah, kalau seandainya nanti aku sudah meninggal dunia, dan kamu akan melewati sebuah parit, dan kamu tidak menemukan lagi ranting-ranting pohon untuk kamu rakit menjadi jembatan, menyeberangi parit itu, maka datanglah ke kuburan. Ambillah tulang belulangku, dan kamu rakit menjadi jembatan untuk menyeberangi parit itu. Luar biasa. Setelah itu setelah itu Khadijah meninggal, maka disebutlah dengan Amul Huzn. Sayang seribu sayang, tak kenapa tiba-tiba cerita Khadijah tidak begitu banyak diceritakan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Di chatroom ada 4 pertanyaan, Ustaz. Dari Pak Burhanul yang pertama. Memangnya dari awal saya mempelajari Islam tidak pernah diperkenalkan bahwa Siti Fatimah dan keturunannya adalah manusia suci. Saya kira benar. Jadi memang ini persoalan kita sebetulnya. Karena keluarga Nabi itu sangat sedikit diceritakan. Bahkan cerita sampai kepada kita, cucunya Nabi itu hanya waktu kecil aja, Hasan dan Husain. Kita tidak pernah diceritakan bagaimana penderitaan keluarga Nabi ini setelah Nabi wafat. Kita tahu bahwa bahkan suaminya Fatimah atau menantu Nabi ini bahkan dibunuh di bulan suci Ramadan di sebuah masjid di Kufah. Semua orang tahu bagaimana Ali dibunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljam. Dibacok, dibelal kepalanya dari belakang ketika sedang memimpin sholat. Tapi ini sangat sedikit diceritakan. Kemudian dari Pak Tri Susanto, keutamaan Aisyah dari wanita lain hanya bagi roti kuah dari makanan lainnya. Kenapa? Mati-matian ya. Oh ini saya kira pertanyaan ini kepada banyak orang ya, bukan hanya kepada saya. Kalau saya sih sendiri nggak tahu juga kenapa ya. Oh, kenapa seperti itu? Padahal tadi kita lihat bagaimana pengorbanan Fatimah. Kemudian dari Ridwan, apa makna analogi yang disampaikan Nabi roti yang diremuk? Nah, ini nanti antum cari sendiri nih, Pak. Jerido aja yang cari sendiri. Apa maknanya kok disebut dengan roti yang diremuk redam? Baru dicelupkan ke dalam kuah. Dan itu kata Imam Bukhari itu ya. Kemudian dari Izahra ya saya tanya. Jadi bertanya, maaf kajian awal tadi saya ketinggalan satu. Apakah Imron ini Nabi dan bagaimana hubungannya dengan Nabi Zakaria? Pertama kita sampaikan bahwa tidak ada ayat ataupun riwayat mengatakan Imran adalah Nabi. Tetapi tidak bisa dipungkiri kalau Imran ini manusia suci sebetulnya kalau kita lihat. Jadi tidak semua manusia suci terangkat jadi Nabi sebetulnya.
Contohnya misalnya tadi Maryam, wanita manusia suci tapi bukan nabi karena dia perempuan. Nah, Imran ini diabadikan dalam Al-Quran, bahkan surat Al-Imran, bahkan Maryam dibicarakan berkali-kali, bahkan kemudian melahirkan cucu. Imran ini punya cucu yang namanya Nabi Isa, Nabi besar. Dan di awal cerita mereka di surat Al-Imran dikatakan bahwa mereka itu adalah zuriatan ba'du min ba'din, dan mereka adalah Al-Mustafa, semuanya orang dipilih. Dan disebutkan di situ Al-Imran di dalam surat Al-Imran ayat mulai daripada 33. Jadi kalau baca di Al-Imran 33 itu mulai dari situ. Mereka itu adalah manusia pilihan, termasuk Imran dan keluarganya. Jadi begitu. Karena dalam Al-Quran ada beberapa orang diceritakan kesuciannya tapi tidak disebut Nabi. Contohnya tadi Imran, ada lagi Haidar, tidak disebutkan namanya kan. Kemudian apa lagi yang ketiga, Ashabul Kahfi juga kan tidak disebut Nabi. Ada lagi Luqman dan sebagainya. Itu ada beberapa. Yang kedua, apakah Hadrat Maryam ini saat dikasih makan dari langit beliau sudah pergi yang tadi ke timur Baitul Maqdis? Jawabannya belum. Itu masih di mihrab. Di mihrabnya Di mihrabnya Zakaria, itu awal-awal ketika dia dipelihara Nabi Zakaria, masih sangat belia. Kemudian Pak Saban, wanita pertama menjadi CEO. Betul sekali. Jadi kalau kita bicara tentang CEO ini, Maryam adalah CEO pertama. Bayangkan pada saat itu 1400 tahun yang lalu, ketika wanita dianggap, apalagi di awal wanita dianggap harus dipasung, dipingit. Seorang wanita seperti Khadijah benar-benar merdeka dan bisa membuat bisnis ekspor dan impor. Kenapa ekspor impor? Karena dia membawa barang-barang dari Mekah dibawa ke Syam, kemana, dari sana nanti membeli lagi barang dibawa ke Mekah, gitu. Jadi ekspor impor. Dia si wanita pertama, betul. Apakah sesungguhnya masuk? Selama dia Nabi pasti masuk. Ulangi lagi, selama dia Nabi masuk. Asumsinya kalau dia Nabi pilihan Allah. Kalau dia tidak masuk berarti Allah salah pilih, gitu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan terutama Maaf Ustadz, Ya. boleh saya? Jadi mengenai ucapan Nabi Muhammad tentang Aisyah, mungkin itu sebuah penjelasan beliau yang halus mengenai kedudukan Aisyah. Jadi Aisyah itu istimewa karena memang dalam makanan roti itu kan karbo. Jadi Aisyah itu penting dibanding sama makanan-makanan lain. Tetapi dia bukan mulia seperti Maryam dan Asyah. Mungkin begitu Ustaz. Ya, boleh jadi. Boleh jadi. Jadi saya kira bagus ya penafsirannya Uti, ya. Betul. Cuma yang di keberatan tadi itu yang lain pertanyaan itu kok kenapa diremuk? Karena tadi kamusnya mengatakan roti yang diremuk-remuk. Baru dicelupkan ke dalam makanan kuah. Saya kira pendapatnya Uti juga boleh juga ya. Pokoknya kita bisa punya pendapat macam-macam tentang ini, tapi intinya adalah seperti tadi dikatakan Jauti terakhir, buat tidak menempatkan mereka sebagai manusia suci seperti mana yang lain. Beda tadi dengan Khadijah, bahkan di tempat lain hadis lain juga disebutkan 4 tadi, yaitu Maryam, Asia, kemudian Khadijah dan Fatimah Zahra. Ada satu lagi, Ustaz. Ya. Dari Bu Nur Singapura. Bu Nur, ya. Puasa merupakan hijab seperti contoh daripada makanan dan minuman. Saya kira ya. Jadi puasa ini adalah menghijab diri kita. Karena kita bahas hari pertama, maka sebaik-baik puasa bukan hanya menghijab diri kita dari makan dan minum secara fisikal, tetapi juga menghijab diri kita dari makan dan minum secara psikologis. Apa itu makanan dan minum secara psikologis, secara kejiwaan? Yaitu tidak menggibah, tidak tajasus, tidak memfitnah orang dan sebagainya. Tidak tajasus, tidak menggibah, tidak suuzan. Nah itu dia. Nah ini perlu memelihara jiwa kita. Nah memelihara jiwa dari sini namanya berhijab, menghijabi diri kita dari pengaruh-pengaruh luar sehingga kita jangan sampai ikut bergibah. Apalagi sekarang fasilitas bergibah banyak sekali. Kalau dulu kan bergibah kita harus pergi ke tetangga, pergi cari orang teman. Sekarang nggak perlu di rumah, di kamar, di tempat tidur bisa kita bergibah melalui TikTok, melalui Instagram, melalui WhatsApp, melalui Telegram, melalui Facebook, banyak sekali sekarang, melalui X, melalui Rumble, macam-macam. Ya, jadi sekarang fasilitasnya banyak sekali.
Oleh sebab itulah marilah kita pahami bahwa puasa ini adalah hijab, menghijabi jiwa kita, karena di balik hijab itulah Allah bisa kita temukan, atau alam malakut bisa kita jumpai. Terima kasih banyak atas perhatian. Mengirimkan di chat room tentang Aisyah. Kenapa? Ibu Ida di chat room mengirimkan tentang Aisyah. Oh iya, betul ya. Jadi ini adalah, ada bagus juga nih ya, dari meta hadis yang maksud adalah hadis Al-Bukhari, kitab yang menceritakan tentang Aisyah berkata, rupanya aku seperti roti dan bekasnya pada tempat itu. Dalam hadis Aisyah menggunakan analogi roti dan menggambarkan bagaimana ia merasa ketika Nabi memandangnya dengan kasih sayang dan cinta. Analogi ini menggambarkan bahwa Aisyah, saya kira ini persepsi ya, artinya diambil dari sumber-sumber yang ada, saya kira bagus ya. Kesimpulannya yang namanya perumpamaan seperti ini bisa persepsional ya, bisa persepsional. Jadi tergantung kita melihatnya. Terima kasih banyak Ibu, siapa tadi, Ibu Ida ya, yang telah membantu. Ibu Ida Firdaus. Iya, terutama dari Ibu Ida Firdaus ya, atas analoginya ini bagus ya. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya kepada kita. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Ingat, puasa adalah perisai atau puasa adalah hijab agar kita bisa lebih baik daripada hari-hari atau bulan-bulan sebelumnya. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.